Oke, nah di sini saya akan jelaskan ya untuk pengisian dari LKPD-nya. Nanti saya akan kirimkan link ya kepada KM. Sebenarnya basis dari pembelajaran ini adalah kalian melakukan kajian literatur dan observasi atau pengamatan serangga di lingkungan sekitar. Nah, serangganya itu apa? Kalian identifikasi nih dari di sini permasalahan di link ini terhadap serangga ini sebenarnya ada 5 serangga ya. Kemudian untuk masalahnya ini sebenarnya dari headline juga udah terlihat bahwa kiamat serangga, mengapa mereka kian tak terlihat, gitu ya. Nah, nanti sebelum kalian melakukan pengamatan atau observasi, kalian bikin dulu kajian literatur. Itu kajian literatur adalah kalian cari sumber-sumber informasi terkait dengan informasi yang diperlukan. Sini saya sudah kasih ya dari beberapa pertanyaan, silakan dicari dan dijawab. Nah, ini di link tersebut itu ada 5 sebenarnya. Ada 5 organisme atau hewan ya, khususnya serangga, yaitu kupu-kupu, capung, lebah, kunang-kunang, dan kepik. Nanti kalian pilih aja salah satu dari masing-masingnya. Ini nama ilmiahnya apa atau nama spesiesnya ya ini ya. Kemudian nama lokalnya adalah kunang-kunang. Atau misalkan di Sunda ada nama-nama lain, boleh silakan dicantumkan. Kemudian jangan lupa ya, ini saya kasih tahu untuk penulisan nama ilmiah itu kalau misalkan harus garis miring atau kalian nggak bisa garis miring, misalkan kalian nggak bisa pakai garis miring ya, susah gitu ribet, boleh kalian kayak gini tegak ya, tapi harus di underline atau di garis bawah seperti ini, gitu ya, paham ya. Terus untuk huruf pertama di kata pertama itu harus kapital, dan huruf pertama di kata kedua itu harus huruf kecil gitu, nggak boleh ini gede, nggak boleh kayak gini, nggak, harus seperti ini. Kemudian status konservasinya nanti ini supaya mempercepat, kalian boleh saya ajarkan menggunakan ChatGPT ya, tapi kalian biasanya pasti sudah sering gunakan, tapi tolong ya kalau misalkan mau cari ChatGPT itu usahakan minta dia untuk sertakan link sumbernya biar enggak terlalu ngawang dia ChatGPT-nya yang jawab. Oke? Nah, biasanya langsung muncul tuh. Kalian carinya tuh jangan status konservasi, misalnya status konservasi kunang-kunang ya, seperti itu, tapi lebih ke spesiesnya tadi, nama ilmiahnya nih, gitu. Oke. Nah, itu yang berdasarkan kajian literatur. Kemudian nanti silakan kelompok itu menentukan mau observasi atau pengamatan langsungnya. Itu mau secara kolektif, misalkan kalian mau janjian di satu tempat di sawah, misalkan di sawah ini kalian berkumpul terus kalian melakukan pengamatan untuk mencari si organisme, atau kalian boleh secara mandiri ya, jadi sendiri-sendiri, tapi nanti dikolektifkan di kelompok gitu ya. Nih, nanti silakan dituliskan kalau misalnya ini kurang ya, nanti boleh di belakang halaman ini karena kan kosong ya kalau di perinannya. Nah, kemudian untuk pemetaan persebaran ini boleh kalian bikinnya kayak gini, boleh juga bikinnya tuh kayak gini. Kalau ini kan peta langsung ya, kalau ini ada di iNaturalis, cuman kalau di aplikasi itu nggak ada. Jadi adanya ini tampilan website di Windows gitu.
atau di laptop ya, atau di komputer. Nah, nanti ada nih kalian titik-titiknya tuh ada di mana aja, itu kelihatan. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ribet bikin petanya kayak gini, sebenarnya petanya nggak harus sedetail ini sih, tapi yang penting menggambarkan aja. Kalau kalian ribet nih, nggak mau begini boleh begini. Jadi kalian misalkan di sawah nih, atau ini kan di sungai, ada sungainya atau danau ya ini ya. Nanti kalian gambarkan ini danau di sini, terus ada tumbuhan di sini, ada ini di sini. Nah, kalian mau sumber serangkanya di sini, jadi kalian bikin titik atau gambarnya boleh. Atau cuma titik-titik doang boleh kok. Seperti ini kan titik-titiknya aja. Gitu ya. Jadi sebisanya kalian bikin pemetaannya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana persebaran atau kelangkaan dari spesies tersebut bandingkan dengan beberapa tahun atau dekade sebelumnya. Nah, kalau misalkan hewan yang kalian temui, jadi nomor ini ya 3 sampai ke bawah itu berdasarkan apa yang sudah kalian amati. Jadi kalian pilih satu aja, pilih satu yang mungkin status konservasinya ternyata kalian temukan sudah critically endangered atau sudah endangered gitu ya. Ya yang paling mendekati kelangkaan lah mungkin ya. Atau misalnya kalau kalian nggak nemu yang langka, ya nggak apa-apa, kalian pilih aja salah satu spesies yang akan dijelaskan di sini. Nah, kalau misalkan itu kelangkaan, ada sedikit lah data, misalkan pada 5 tahun lalu itu kurang lebih 1.000 per negara, misalkan ya, terus sekarang sudah 100 misalkan gitu. Atau misalkan kalau nggak ada misalkan spesies yang nggak langka-langka banget, kalian tulis aja spesies tidak mengalami kelangkaan yang signifikan. Jadi kalian boleh buat kalimatnya sedetail gimana kalian untuk menjelaskannya. Kemudian berdasarkan pengamatan langsung, misalkan ya kelompok menemukan di 2 titik berjumlah 10 di desa ini ya. Kemudian di titik lain juga masih banyak gitu ya. Jadi intinya berdasarkan pengamatan kalian langsung gitu. Kalau ini kan termasuk banyak ya, misalkan kalian menemukan di 2 titik berjumlah 10, ini termasuk banyak sih. Kemudian titik lain itu juga kemungkinan ditemukan banyak gitu. Atau kalau sedikit ya kalian tuliskan aja. Kemudian apa penyebab kelangkaannya? Misalkan pencemaran lingkungan. Ini berdasarkan kajian literatur ya, jadi kalian mencari sumber di internet. Nah, pencemaran lingkungan itu gimana sih? Kenapa bisa menyebabkan spesies ini punah atau langka gitu ya? Kenapa? Akan dijelaskan pencemaran lingkungan akan menyebabkan bla 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 sehingga spesies ini tuh menjadi langka gitu. Kemudian rusaknya habitat juga gitu kan. Kemudian nanti berdasarkan pengamatan langsung atau wawancara nanti misalkan spesiesnya itu langka, berarti kalian menemukan sungainya, misalkan sungai sudah tercemar. Kan kalau misalkan seperti capung itu ya, itu tuh artinya dia masih penanda bahwa perairannya itu masih terjaga gitu. Kalau misalkan kotor berarti pasti akan kurang untuk capungnya gitu. Kemudian atau di sawah dibasmi dengan pestisida. Ini khususnya untuk
belalang misalkan ya, itu kan sangat mengganggu katanya ya untuk para petani, jadi dianggap sebagai hama gitu, padahal ini bisa dengan wawancara langsung atau pengamatan langsung tuh gimana. Nah, dan pastikan juga sebelum kalian bertanya gitu ya, itu kalian harus tahu bahwa setiap organisme yang sebagai penyusun kehidupan di ekosistem itu pasti punya peran sebagai pengendali berjalannya ekosistem dengan normal. Misalkan gini, rantai. Nah, misalkan gini ya, misalkan tikusnya dibasmi habis-habisan. Nah, nanti pasokan makanan daripada ular itu kan pasti berkurang, ya kan? Nah, nanti ini bisa terjadi ledakan banyak atau tiba-tiba hilang si ularnya, dan ini bisa menyebabkan yang lain juga terpengaruh, terjadi ledakan spesies jumlahnya ataupun hilang gitu. Jadi tidak serta-merta hewan yang merugikan itu merugikan gitu ya, tapi pasti ada perannya dalam kehidupan. Oke. Nah, kemudian bagaimana solusi yang dapat dilakukan? Ini kalian bisa cari ya nanti berdasarkan literatur itu apa. Dan saya pengennya itu ya, kalau misalkan ini kalian cari solusinya berbasis teknologi dan bagaimana dampaknya terhadap spesies gitu ya. Kemudian mungkin misalkan nih, kalau ini selalu banyak ya kayak kajian literaturnya, dan semoga ada solusi-solusi yang out of the box gitu. Kemudian rancangan solusi oleh kelompok misalkan. Nah, ini juga sama, saya pengennya berbasis yang kalian cari ya, teknologi gitu, dan bisa contoh habitat. Kemarin saya menemukan suatu inovasi sederhana ya sebenarnya. Ini nih, jadi kalau serangga misalkan dibuatkan habitat buatan yang mini seperti ini, menggunakan penutup kayak gini ya, wadah jaring-jaring, terus ada tanamannya, terus di situ jadi serangga itu bisa, ini tanaman pasti harusnya berbunga ya, karena sebagai sumber ya makanan bagi serangga juga. Dan kenapa serangga ini diperlukan ya? Kalau nggak ada serangga, coba bunga itu nggak bisa nanti nggak bisa mekar, nggak bisa kawin ya, dan kalian nggak bisa ya pokoknya bunga itu nanti kalau misalkan tidak diambil nektarnya, itu kan sebenarnya kalau di proses bunga itu sebagai serangga itu membantu dalam reproduksi gitu ya. Jadi bisa aja nih dari bunga juga berkurang kalau misalkan serangga juga berkurang gitu ya. Jadi apapun solusi-solusi yang bisa kalian cari lah ya, banyak biasanya. Nah, atau mungkin edukasi misal poster atau seminar dan sebagainya gitu ya, misalkan. Kemudian pendapat dan peran masyarakatnya ini terhadap spesies itu, misalkan kunang-kunang atau
kupu-kupu gitu. Gimana sih pendapat dan peran masyarakat itu gitu. Kalian bisa lakukan, ini basisnya wawancara ya, jadi silakan wawancarai orang tua kalian atau saudara atau adik-adik atau Pak RT, Pak RW atau siapa ya yang dekat lah, atau petani misalnya. Kalau petani misalkan petani itu misalkan bawang hilang atau capung, itu gimana pendapatnya. Dan kalau misalkan kalian tahu kalau misalkan itu hewan itu ada manfaatnya, kalian boleh sampaikan juga. Misalkan bapak ibu, ini tuh sebenarnya hewan memang bisa merugikan orang, misalkan bisa merugikan, tapi kalau misalkan dibabat habis itu juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem seperti itu dan sebagainya. Intinya ini basisnya langsung ya pertanyaan. Dan saya mau nanti silakan dokumentasikan kegiatan observasi yang dilakukan, misalkan kalian lagi mengamatinya atau lagi secara sendiri ataupun sama-sama ya dengan kelompok gitu, ataupun pas lagi wawancaranya, boleh seperti itu. Nanti ini saya nggak ada ya di LKPD-nya, tapi nanti silakan dokumentasinya dikirimkan saja ke saya lewat KM gitu, ataupun secara perseorangan juga nggak apa-apa.